Puji Tuhan, saudari. Kita akan masuk ke dalam pelajaran kebenaran dengan judul Jadikan Ciptaan Baru, khususnya di bagian dibebaskan, saudari ya. Sebelum kita mulai, baik kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, sungguh terima kasih kepadamu. Tuhan berkati berita kali ini. Tuhan biarlah memberikan visi dan wahyu bagi kami, bahwa kami hari ini adalah ciptaan barumu. Kami telah dibebaskan menjadi orang yang merdeka di dalam Dikau. Karena kasih karuniamu, bukan karena jerilalah kami atau usaha kami. Tuhan berkati firman-Mu, supaya firman-Mu boleh memberikan visi dan wahyu bagi kami, dan kebenaran-Mu boleh dikonstitusi di dalam kami. Terima kasih padamu Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudari, kita akan masuk berita ini. Kita tahu bahwa sebelumnya kita tahu bahwa kita adalah ciptaan baru hari ini, karena kita sudah dibebaskan, ya, dilepaskan dari ciptaan yang lama. Kita masuk dalam ciptaan baru bukan karena usaha kita tentunya, saudari, tetapi karena kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, kita dijadikan satu ciptaan baru. Baik, saudari, kita akan masuk. Kita dibebaskan dari apa saja sih untuk menjadi ciptaan baru ini? Saudari, kita ada 5 perkara untuk kita bisa dibebaskan. Pertama, kita dibebaskan dari dosa. Kemudian yang kedua, kita dibebaskan dari hukum Taurat. Ketiga, kita dibebaskan dari ego. 4, kita dibebaskan dari Satan. Kelima, kita dibebaskan dari dunia. Puji Tuhan, saudari, kita dibebaskan dari 5 perkara ini. Setelah itu kita begitu menjadi ciptaan baru, kita dibebaskan dari 5 perkara ini. Dosa, hukum Taurat, ego, Satan, dunia. Ini perkara-perkara yang dimana kita sendiri tidak bisa melakukan dan kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri. Tapi semuanya dilakukan oleh Kristus. Amin. Semua dilakukan karena Kristus sebagai kasih karunia Allah yang dicurahkan bagi kita. Amin. Kita lihat bagian pertama adalah dosa, saudari. Kita tahu bahwa dosa itu memiliki satu kuasa. Jadi dosa itu bukan barang yang mati, tapi dosa itu adalah satu yang hidup. Ya, adalah benih dosa. Benih ini ada satu kehidupan, tapi kehidupan ini ada kuasa. Nah, kuasa dosa ini memaksa manusia ya untuk menjadi budak dosa. Ya. Kita tahu bahwa manusia berdosa, di dalamnya ada kuasa dosa memiliki kuasa dan memaksa manusia untuk menjadi budak dosa. Seperti katakan dosa ini, kapan dosa itu ada? Pada saat manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka pada saat itulah Tuhan mengatakan dia engkau akan mati. Nah, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Saudari, dari itu adalah pertama kali benih dosa masuk ke dalam manusia. Dan itu Alkitab mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, tak peduli kita bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, pendidikan kita, martabat kita, ya, kaya atau miskin, kita semua telah berdosa. Betapa luhurnya kita, tapi kita mengatakan mata Allah melihat bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Puji Tuhan, saudari, dan kuasa ini memiliki kuasa. Sebab itu kita mengatakan dalam Roma pasal 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Jadi kita lihat di sini ada satu kata kuasa dosa. Kuasa dosa adalah satu hal yang memaksa, ya, ada satu kekuatan yang memaksa manusia untuk melakukan dosa. Itu saudari, di dalam Roma ini, Paulus ada satu perkataannya. Aku tahu, aku ingin melakukan perkara yang baik, tetapi bukan yang baik yang aku lakukan, tapi yang jahat yang aku lakukan. Ya, jadi Paulus di sana, kita melihat ya, Paulus menjerit, ya, dia merasa tertekan, ya, ingin melakukan perkara baik, tapi tidak akan pernah bisa. Karena ada satu yang menghalangi dia adalah kuasa dosa. Itu jelas dikatakan dalam Roma pasal 7 ayat 23. Di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain. Ya, ini hukum dosa, hukum maut ya, yang berjuang melawan hukum akal budiku. Jadi ada keinginan Paulus, manusia yang Allah ciptakan pertama kali, ya toh, dia baik, dia ingin melakukan, ada hukumnya akal budi untuk melakukan hal yang baik. Tetapi ada satu hukum ini, kuasa ini memaksa dia untuk melakukan perkara dosa.
Ini katakan ya, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi saudari, kita melihat betapa dosa ini menangkap manusia, menjadikan manusia budak, dan membelenggu manusia sehingga manusia tidak bisa tidak berbuat dosa. Tapi terus kemudian siapa yang bisa melepaskan kita dari keadaan demikian? Ya, pendidikan tidak bisa. Ya, perbaikan diri tidak bisa. Karena ini ada di dalam kita dan sudah terinjeksi di dalam kita, saudara ya. Kita mungkin hanya bisa memperbaiki luarannya, tapi di dalamnya kita penuh dengan perkara dosa ini. Puji Tuhan, saudari, dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Puji Tuhan, kamu telah dimerdekakan, amen, dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudari, siapa yang memerdekakan kita ini? Kristus. Haleluya, Kristus telah mati bagi kita. Ya, dia telah memerdekakan kita dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dan itu Paulus pada saat di kitab Roma pasal 8 dia mengatakan mengucap syukur pada Allah bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari dosa dan maut. Puji Tuhan, saudari, hari ini kita telah beroleh selamat. Ya, Kristus telah mati bagi kita. Dia telah menebus segala dosa kita. Dia melupakan segala jejak dosa kita. Ya, dia menghapus segala dosa kita dan membebaskan kita dari dosa ini. Sehingga kita boleh dijadikan hamba-hamba kebenaran. Puji Tuhan, saudari, kita boleh lepas dari perkara dosa. Asal, saudari, kita ada di dalam Kristus. Amin. Anda mau lepas dari dosa-dosa, dari perbuatan dosa Anda perlu ada di dalam Kristus. Amin. Hanya dalam Kristuslah kita boleh dibebaskan dan dijadikan hamba kebenaran. Bukan hanya kita diselamatkan, tapi kita tetap tiap-tiap hari perlu ada di dalam Kristus. Amin. Agar kita tidak berbuat dosa. Amin. Puji Tuhan. Jadi ada satu perasaan di dalam kita, dalam pengalaman kita, saudara ya. Ada satu perasaan di mana kita ini begitu kita melakukan perkara dosa, kita ada perasaan tidak sukacita. Ya, kita ada perasaan tidak bahagia. Kita ada perasaan tidak happy. Nah, kita datang pada Tuhan, kita mengaku dosa. Nah, inilah bedanya, saudara. Ya, kalau dulu kita seperti contohnya kita seorang, maaf ya, kita seekor babi ya, suka akan kubangan air yang kotor. Tapi hari ini kita memiliki air domba. Ya, domba ini tidak suka perkara kotor. Ya, pada saat dia jatuh dalam kubangan, dia tidak suka. Dia cepat-cepat berdiri. Artinya dia sudah keinginannya ya, perasaannya ya sudah berubah. Ya, dia tidak suka perkara-perkara yang tidak benar, yang dosa. Ya, dia suka perkara-perkara yang bersih. Ya, inilah ayat domba, seekor domba. Puji Tuhan, saudari, kita hari ini telah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, saudari, kita lihat hukum Taurat. Saudari, kita melihat bahwa hukum Taurat ini diberikan oleh Musa. Saat Musa ada di Gunung Sinai, Allah memanggil dia dan Allah memberikan dua perintah, dua loh batu ya, berisi perintah 10 perintah Allah. Perintah Allah ini sebenarnya bukan hal yang tidak baik, sangat baik. Ya, seperti pada saat Bani Israil keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, untuk terus akan memimpin dia masuk ke tanah Kanaan. Nah, tapi mereka keluar dari Mesir dengan sekian juta orang, mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa Tuhan ini baik, ya. Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara saya bisa hidup. Ya, apa sih hati Allah? Apa sih keinginan hati Allah? Apa sih kehendak Allah dalam hidup saya? Apa yang Allah sukai, apa yang Allah tidak sukai. Nah, karena itu, hari itu Allah memberikan perintah ini kepada manusia, umatnya. Tidak banyak-banyak, saudara, hanya 10 perintah. Hanya 10 perintah. Tapi, mereka tidak bisa melakukannya. Ya, jadi, hukum Taurat ini sebenarnya adalah berisi kehendak hati Allah. Apa yang Allah ingini dalam hidup umatnya. Ya, jadi hukum Taurat ini adalah untuk mengawal umat pilihan Allah ini sampai mana? Sampai Kristus datang. Sebelum Kristus datang, ada hukum Taurat ini untuk mengawal mereka.
Mereka diberitahukan inilah kehendak Allah. Karena itu tadi kita baca di kata Roma pasal 7, hukum ini rohani, sangat rohani karena berasal dari Allah. Ini bukan berasal dari manusia, saudara, ini berasal dari Allah. Ya. Nah, ini kita lihat, saya buatkan diagram, saudara, ya, bahwa hukum Taurat ini namanya hukum, itu ada tuntutan, saudara, ya. Ada tuntutan ini otomatis perlu manusia kerjasama untuk dengan usahanya, dengan kekuatannya untuk bisa memenuhinya. Ya, inilah tuntutan dan ada usaha manusia untuk memenuhinya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Karena hukum Taurat ini rohani, manusia ini bersifat sangat daging, ya, bersifat alamiah, ya, maka manusia banyak menemui kegagalan demi kegagalan. Ya, kita lihat Bani Israel, hukum Taurat ini 10 perintah, tapi dalam kehidupan mereka penuh dengan kegagalan. Menyembah berhala, mereka juga melakukan penyembahan berhala. Ya, memberontak kepada Allah. Ya, banyak sekali perkara-perkara kita lihat pada saat perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan. Nah, namanya hukum, saudara, pasti akan timbul hukuman. Kalau kita tidak bisa sesuai dengan hukum, maka akan timbul hukuman atau punishment. Saudara, demikian banyak ya perkara manusia berusaha dengan kekuatannya melakukan kehendak Allah, tapi banyak kegagalan demi ayat, banyak hukuman demi hukuman yang didapatkan oleh manusia. Lalu dikatakan kita mati akhirnya oleh karena kutuk hukum Taurat ini. Ya, hukuman terlalu banyak, saudari. Nah, terus bagaimana kita bisa lepas, saudari, ya, daripada hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat ini, saudari, ya? Ada satu cara, saudari, untuk bisa lepas dari satu hukum adalah hanya mati, saudari. Mati, ya. Nah, kalau tidak mati, maka hukum itu masih berlaku pada manusia. Selama manusia masih hidup, maka berhukum itu akan berlaku pada. Kalau manusia sudah mati, hukum itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, contoh lah, saudari, ya, masalah paling gampang masalah pajak lah, ya. Ada pemerintah menentukan pajak, ya. Negara demikian. Tapi pajak ini hanya untuk orang yang masih hidup. Kalau orang sudah mati, tidak ada pajak, ya. Ya, saudari, ini paling gampang, ya, di atas. Jadi hukum itu hanya bisa kita dibebaskan dari satu hukum hanya kita harus mati, saudara. Puji Tuhan, saudara. Bagaimana kita mati? Apakah kita harus mati secara fisik? Tidak, saudara. Kita perlu, karena itu Tuhan mengatakan kita hari ini memenuhi hukum Taurat yang rohani. Kita banyak mengeluh, berusaha, berjerilah, tapi tidak pernah berhasil. Kita masih ingat tadi yang pertama, karena ada dosa. Saudari, karena itu firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Saudari, Allah mengundang, ya, manggil manusia. Ya, Anda berusaha dengan kekuatanmu, dengan segala upayamu, tapi kamu terus gagal dan gagal. Kegagalan demi kegagalan membuat Anda menjadi kecewa, putus asa, ya, jadi lelah, ya, beban berat, ya, terlalu banyak hutang, ya, atas hukum ini. Karena mungkin marilah datang kepadaku, letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Nah, jadi kita harus mati, saudara. Ya. Nah, bagaimana kita mati? Di dalam Roma pasal yang saya bacakan, saudara, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan, saudari, hari ini kita harus mati. Kita harus mati supaya kita lepas dari tuntutan hukum Taurat. Bagaimana kita mati? Kita telah dibawa di dalam kematian dengan Kristus. Ya, karena itu orang dibaptis adalah dibaptis dalam kematian, dan pada saat dia keluar dari air, dia dibangkitkan bersama dengan Kristus. Puji Tuhan, dengan demikian kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi manusia baru. Ya, puji Tuhan, kita lepas daripada tuntutan hukum Taurat. Dan di lain aspek, ya, Kristus itu dialah yang satu-satunya manusia yang bisa memenuhi tuntutan keadilbenaran Allah. Dan dia katakan di Alkitab, dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Kristus datang, ya, memenuhi segala tuntutan keadilan Allah. Segala dosa kita, kutuk hukum Taurat,
yang kita lakukan, semua telah dicurahkan, dikenakan kepada Kristus ini. Ya, dan Kristus membawa kita di dalam kematiannya supaya kita dilepaskan dari tuntutan hukum Taurat ini. Puji Tuhan, sehingga di dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 dikatakan, saudara-saudari, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ya, sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Haleluya. Siapa memerdekakan kita, saudari? Siapa yang melepaskan kita dari tuntutan hukum Taurat? Kristus. Amen. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan, saudari. Kita jelas ya, tadi ada dosa, ada hukum Taurat. Ya, dosa memaksa kita untuk melakukan dosa dengan kuasanya. Hukum Taurat itu dari Allah, supaya manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi karena dosa tadi, manusia tidak akan pernah bisa. Ya, hanya Kristuslah yang bisa menyelesaikan dua perkara ini. Amen. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian yang ketiga. Saudari ego. Saudari, Allah itu menciptakan manusia pada dasarnya bukan satu hal yang jelek. Manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah adalah untuk sesuatu yang baik. Untuk sesuai dengan kehendak Allah, kesukaan Allah. Nah, karena itu saudari, dikatakan Allah juga menciptakan satu tubuh bagi manusia. Tubuh ini untuk apa? Adalah untuk memuliakan Allah. Ya, Allah menciptakan tubuh ini saudari adalah ekspresi kita, ya, tubuh ini ada bagiannya terluar, adalah ekspresi kita bukan untuk apa-apa, tapi untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan saudari, ini kehendak Allah asal muasalnya. Tetapi hari itu, karena manusia yang pertama itu Adam dan Hawa tadi ya, dia memakan buah dari pengetahuan baik dan jahat, maka benih dosa mulai masuk ke dalam manusia. Nah, benih ini menginjeksikan dosa di dalam manusia. Dalam tubuh manusia, akhirnya manusia tubuhnya ini karena dosa ini berkaitan dengan tubuh, maka tubuh manusia menjadi tubuh dosa. Tubuhnya menjadi tubuh maut, ya, tubuh dosa dan tubuh maut. Manusia melakukan banyak perkara dosa, nah tubuhnya menjadi maut sehingga manusia tidak lagi bisa memuliakan Allah, ya, tapi memuliakan segala yang tidak benar, ya, Satan, ya, otomatis Satan, ya, iblis, perkara dosa yang dimuliakan, ya, yang diperhidupkan, ya, tubuh manusia menjadi tubuh dosa. Dan manusia, ya, manusia tadi baik, ya. Dan tubuh dosa ini ada dosa sehingga menjadi manusia karnal, manusia penuh dengan kedagingan, ya, manusia yang suka akan perkara-perkara dosa, ya. Kita bisa melihat saudari hari ini banyak di dalam manusia, kehidupan manusia suka akan perkara-perkara dosa, perkara-perkara daging, hawa nafsu, keinginan daging, dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kalau kita persentase banyak sekali saudara, ya. Nah, salah satu ekspresi daripada manusia karnal ini, manusia kedagingan ini adalah ego. Ya, ego manusia. Manusia suka meninggikan diri, mementingkan diri sendiri, tidak mau yang lain, tidak mau tahu yang lain. Ya, inilah ego manusia. Ya, saudari. Jadi karena apa? Karena ada tubuh kena benih dosa, akhirnya mulai timbullah manusia tubuh dosa dan manusia karnal. Yang diekspresikan seluruhnya ada dosa, penuh dengan kedagingan. Saudari, manusia yang bersifat daging ini boleh dikatakan dia adalah manusia lama. Jadi manusia lama, kalau ekspresi yang dikeluarkan adalah daging. Daging ini adalah satu yang hidup di dalam manusia, ya. Dan dia salah satunya sifatnya adalah ego, ya. Dan ini adalah bagian daripada manusia lama. Puji Tuhan, saudari, manusia lama ini adalah disebutkan ciptaan lama. Ya, ciptaan lama ini adalah manusia tadi yang sudah menjadi manusia yang karnal, ya, manusia yang penuh dengan dosa. Nah, saudari, bagaimana kita, karena begitu kompleks, ya, terus bagaimana kita bisa lepas dari ciptaan lama ini, ya, dari manusia lama, dari kedagingan kita, ya, kita tidak bisa banyak ajaran budi pekerti, ada banyak hal-hal yang lain, ya, ajaran bagaimana moralitas dan sebagainya. Apakah bisa melepaskan kita dari kedagingan ini? Saudari, puji Tuhan, tidak pernah bisa. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, saudari,
kita hari ini hanya melalui salib Kristus. Amin. Hanya melalui salib Kristus. Ya, daging ini perlu disunat, ya, perlu dibereskan hanya melalui salib, saudari. Manusia lama kita perlu disalibkan, ya, saudari. Pesan namanya kita perlu disalibkan, ya, supaya kuasa, ya, tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, ya, saudari, ya. Salib, ya, salib ini artinya ditiadakan, dimatikan, saudari, ya. Dan salib kita, karena itu kita perlu pelajaran mengenai salib. Ya, Allah melalui situasi kadang-kadang bekerja di antara kita dan lingkungan kita adalah untuk menyalibkan kita, supaya kita ini boleh dilepaskan dari manusia lama kita ini, dari kedagingan kita yang bersifat daging. Dan melalui salib Kristus ini kita mengakhiri ciptaan lama. Puji Tuhan, ya, Allah membereskan ciptaan lama ini dengan Dia di atas kayu salib. Ya, ciptaan lama kita dibereskan dan kemudian kita menghasilkan satu ciptaan yang baru. Nah, ini kita bisa lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan, saudari. Anda mau lepas dari ciptaan lama, Anda lepas dari daging, supaya tidak ada tidak lain, Anda harus datang kepada Kristus. Harus ada di dalam Kristus, ditemukan di dalam Kristus. Kita harus mengenakan salib. Karena Tuhan mengatakan, ya, siapa mau ikut aku, ya harus memikul salibnya mengikut aku. Ya, saudari, kita perlu memikul salib, mengikuti Dia. Bukan hanya Tuhan sekali aja mengakhiri ciptaan lama melalui kayu salib, tapi tiap-tiap hari salib itu harus dikenakan kepada kita, supaya kita benar-benar mengakhiri perbuatan-perbuatan dosa melalui daging ini, ego kita, ya, dibereskan oleh Allah. Kita perlu mengalami Kristus hari demi hari. Ya, pengalaman Kristus inilah membawa kita dipenuhi oleh Dia, dijenuhi Dia, sehingga daging kita terus-menerus disalibkan. Tidak ada lagi ego. Amin. Hawa nafsu, ego, manusia lama kita. Puji Tuhan, kita bisa memperhidupkan satu manusia baru sebagai satu ciptaan yang baru. Puji Tuhan, saudara, ya. Berikutnya kita keempat adalah kita dibebaskan dari Satan. Saudara, kita tahu bahwa dunia hari ini, ya, ada dalam cengkraman si Satan. Nah, saya gambarkan di sini dunia ini di bawah cengkraman Satan, ya. Dunia jatuh di bawah kuasa si Satan. Karena itu kita bisa lihat pada saat Tuhan dicobai, ya, iblis berani mengatakan pada Tuhan, lihatlah ini isi dunia ini, ya, kamu sembah aku berikan, ya. Inilah karena dunia di bawah cengkraman si Satan, saudara. Nah, Satan ini memiliki otoritas kegelapan, ya. Segala perkara gelap, dari kuasa Satan, kuasa kegelapan. Hari ini terus menawan kita, juga menindas kita. Nah, kita lihat kuasa Satan ini, ya, dunia di bawah kuasa Satan, dia menawan kita dan menindas kita. Sehingga kita menawan kita dengan apa? Dengan dosa, uang, kesenangan, ya. Manusia akhirnya menjadi jahat karena uang, ya. Cinta akan uang akan segala kejahatan. Kesenangan, memuaskan hawa nafsu mereka, memberikan dosa, terus menawan manusia dengan dosa. Bukan hanya itu, saudara, juga dia secara tidak langsung dia juga menindas kita dengan segala perkara, itu penyakit, penderitaan. Oh, saudara, dalam Satan ini tidak ada yang baik, tidak ada orang dapat damai sejahtera, sukacita, tidak ada. Seluruh penuh dengan duka cita, ya. Seluruhnya manusia menjadi sangat menderita karena kuasa kegelapan ini adalah menawan dan menindas, saudara. Bagaimana kita bisa lepas ini semua, saudari? Dan ujung daripada otoritas kegelapan ini adalah membawa kita kepada maut atau kematian. Saudari, inilah Satan. Amen. Puji Tuhan, saudari. Tapi kita hari ini yang telah dulunya diikat oleh Satan, ya. Hari ini Kristus kita melalui keselamatan Allah. Lalu kita percaya pada Dia, kita menerima Dia, kita mendapatkan keselamatan Allah. Anda mau lepas daripada ikatan Satan, saudari, Anda perlu diselamatkan. Kita perlu datang kepada Allah melalui Kristus. Ya, Dia telah menghakimi Satan di kayu salib. Ya, puji Tuhan, saudara, kita perlu datang kepada Tuhan. Ya, kita perlu berseru pada Tuhan. Dengan demikian kita boleh menjadi orang yang dibebaskan sepenuhnya dari Satan.
Firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Puji Tuhan, saudara. Ya, Anda mau lepas dari Satan, kita mau lepas dari Satan, saudara, kita perlu datang kepada Allah, kepada Kristus. Dia adalah keselamatan Allah. Nah, tanpa dihakimi oleh Allah. Saudara, yang bisa melepaskan kita dari Satan, kuasa dosa, kuasa kegelapan ini adalah Allah itu sendiri. Dia adalah sang terang, saudari. Ya, gelap itu hanya bisa dikalahkan oleh terang, saudari. Ini sebagai contoh, kalau ada kegelapan di dalam rumah kita, ya, lampu mati, ya, gelap, hanya lilin yang kecil itu bisa mengusir kegelapan. Amin, saudari. Lilin yang kecil bisa mengusir kegelapan. Ya, tadinya kita gelap, kita tidak bisa lihat apa, tapi ada lilin, kita bisa melihat segala sesuatu. Apalagi Kristus adalah terang dunia. Amin. Dunia ini gelap, penuh dengan kuasa Satan, otoritas Satan, tapi kita lihat bahwa Kristus adalah terang dunia. Puji Tuhan, kita dilepaskan dari Satan. Haleluya, puji Tuhan. Terakhir, saudari, dunia. Ya. Dunia ini, saudari, saya ada gambar di sini, ya, seperti seekor keledai, ya, yang menarik batu kilangan. Ya. Keledai ini kelihatannya, keledai ini adalah, boleh dikatakan, hewan yang malas, ya, dungu, ya. Bagaimana dia bisa menarik batu kilangan ini? Otomatis matanya harus ditutup, saudara. Kemudian depannya harus beri bau-bauan, ya, madu atau apa, ya. Sehingga keledai ini seolah-olah mengejar sesuatu, tapi tidak pernah mendapatkan. Akhirnya dia memutar terus batu kilangan ini. Ya, terus putar, kejar, putar terus. Hari ini keadaan ini sama dengan dunia. Dunia adalah satu sistem yang dibuat oleh Satan, sehingga kita ini seperti keledai ini, keledai yang dungu ini. Kita putar. Nah, kita lihat hari ini keadaan dunia, saudara, ya. Tahun demi tahun, ya, masalah fashion, masalah tren, ya, semuanya terus berulang. Ya, saya tidak sadar kita terus berulang. Nah, kita melihat, saudari, orang, ya, mulai dari tren, ya, mulai dari celana saja, ya. Nah, dulu, maaf, ya, saya contohkan, ya, celana laki-laki, ya. Dulu ada yang zaman dulu ada komprang, ya, zaman tahun 60-an, komprang di belakang, ya. Kemudian agak ketat, ya. Kemudian semi baggy, ya. Kemudian kembali lagi. Demikian terus berulang. Ya, yang perempuan ada mulai panjang, pendek, kemudian balik panjang lagi, dan terus berulang. Dunia ini keadaan terus berulang sampai kita tidak tahu sampai kapan. Ya, nah, karena itu kita mengatakan jalan dan arus dunia ini. Dunia ini bisa membawa kita kehilangan kasih Allah. Ya, karena sesuatu yang rutinitas, sesuatu yang kita lakukan berulang, tapi berulang ini kita tidak pernah mendapatkan, tapi malah menjauhkan kita dari Allah. Karena itu kita mengatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 2, ya. Kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini, dan kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Dunia ini milik Satan, ya, dikuasai oleh Satan. Kita hari ini berulang, kita seolah-olah menaati penguasa kerajaan. Ya, kita suka akan fashion, kita suka akan hal dunia, kemewahan dunia. Ya, terus, tapi tidak pernah bisa dipuaskan. Nah, kita hanya berulang, tapi lama-lama kita ini menjadi serupa dengan dunia ini, dan kita semakin kehilangan kasih Allah. Nah, kita mengatakan, siapa mengasihi dunia, kasih Allah tidak akan ada pada orang itu. Saudara, juga dikatakan dalam dunia ini ada unsur-unsur dunia, ya. Hari ini Allah, ya, Kristus, ya, telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa dan melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Sebenarnya Anda mau lepas dari dunia, Anda perlu datang kepada Tuhan. Anda perlu kembali mengasihi Allah. Allah dan dunia itu ada dua hal yang berbeda, saudara. Kalau Anda mengasihi Allah, maka Anda akan hambar kepada dunia. Tapi kalau Anda mengasihi dunia, maka kasih akan Allah itu menjadi hamba. Saudara, Anda perlu memilih. Anda mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Ya, saudara, karena itu kita dikatakan, ya, dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya, akal budimu, ya. Bagaimana kita diperbarui? Kita perlu mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti apa? Mengasihi firman-Nya. Ya, kita perlu ada di dalam Kristus. Tiap hari kita menikmati firman, mendoa baca firman, menikmati setiap perkataan Allah. Nah, sehingga kita ini berubah, ya, ditransformasi. Selera kita berubah, keinginan hati kita berubah. Ya, akhirnya kita bisa
hanya mengasihi Allah. Di atas dunia ini kita hidup tapi kita tidak ada kasih yang demikian dari dunia. Kita hidup normal untuk mempertahankan kehidupan kita bekerja untuk merawat kehidupan kita di dunia ini, tapi hati kita hanya kepada Allah. Puji Tuhan, saudara ya. Dan dunia ini kadang-kadang kelihatan baik ya, misal dunia agama. Sorry, kita banyak orang hari ini jatuh dalam dunia agama, melakukan segala sesuatu untuk rutinitas, ya keagamaan, ya rutinitas berhari minggu saja, tapi tidak mengasihi Allah, tidak sampai datang kepada Allah. Hanya melakukan rutinitas keagamaan hanya untuk apa, saudari? Bisa-bisa diselewengkan. Nah, saya datang kepada gereja hanya supaya saya mendapatkan berkat. Saya datang ke gereja, kalau saya datang ke gereja, maka saya minggu ini saya tidak dapat berkat. Saudari, hanya diselewengkan daripada Allah. Yang kita cari bukan Allahnya, tapi berkatnya. Berkat apa? Berkat materi, berkat duniawi. Saudari, mohon Tuhan ampuni kita. Amin. Dan kita dilepaskan juga cara hidup yang sia-sia. Ya, saudari, cara hidup sia-sia ya seperti keledai tadi. Terus berputar, sampai akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia mau. Semuanya usaha manusia adalah sia-sia. Saudari, ini seperti dikatakan dalam pengkhotbah ya. Ya, kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Semua di bawah matahari adalah sia-sia. Tapi puji Tuhan, makna hidup kita bukanlah bagi dunia ini, saudari. Karena dikatakan di dalam Kolose pasal 2:20, sebab kamu telah ditebus. Amin. Kata telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu dengan darah yang mahal. Yaitu siapa? Kristus. Amin. Darah Kristus. Saudari, karena itu puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh jadi ciptaan yang baru, ya, ciptaan yang tidak lagi mengikuti cara hidup ciptaan yang lama, ya, manusia lama. Nah, kita bisa dilepaskan dari dosa, dari hukum Taurat, dari Satan, ya, dari ego, dari Satan dan dari dunia. Puji Tuhan, saudari, ini bukan usaha kita, ini telah dirampungkan oleh Kristus, ya, sebagai putra tunggal Allah dan melalui pekerjaan Roh itu di dalam kita hari ini tinggal menikmati Dia, mengasihi Dia. Ya, saudari, dengan demikian kita betul-betul menjadi satu manusia baru, manusia Allah yang bisa hanya untuk mengekspresikan Allah, dan kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji syukur pada Tuhan, saudari. Inilah berita kali ini. Semoga kita melalui berita ini ya, kita semakin Tuhan mencelikkan mata hati kita boleh semakin maju dan semakin mengasihi Tuhan. Saya stop share-nya di sini, saudari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.